Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda. Hari ini senang sekali saya bisa menyapa sahabat Bunda dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin mengajak sahabat Bunda untuk berdiskusi tentang orang-orang dengan karakter introvert. Namun juga saya akan membahas tentang karakter extrovert, tapi tidak di video kali ini. Video kali ini saya akan berbincang tentang orang-orang yang introvert. Jadi supaya kita lebih bisa beradaptasi dengan orang-orang yang tipe kepribadian introvert ini, kita tentunya perlu memahami dan mengenal karakter mereka secara utuh, sehingga itu menjadi modalitas kita dalam membangun komunikasi yang efektif dengan mereka. Nah, bagaimana sih orang-orang yang introvert ini? Simak terus videonya. Oke, sahabat Bunda, kalau kita berbicara tentang orang yang introvert, dia itu ya, kita sering mendapati orang-orang ini dengan ciri khas dia itu suka berpikir dan dia tidak senang dengan keramaian ya. Kalau kita lihat pada anak-anak kita yang mungkin masih usia remaja, anak-anak kita ini cenderung senang untuk membaca buku, menulis, atau melakukan aktivitas-aktivitas pribadi. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk aktivitas pribadinya, atau misalkan menyiasati diri. Kalaupun mereka mau hangout, dia itu akan memilih beberapa orang saja, jadi dia tidak akan memilih tempat-tempat yang ramai gitu. Dan dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi, mereka cenderung akan banyak berpikir, banyak bertanya ya kepada dirinya sendiri untuk memahami dan mengerti persoalan-persoalan tersebut. Jadi orang-orang yang introvert itu dia tidak memandang segala sesuatu itu secara terbuka, tidak, tetapi dia lebih kepada untuk mengantisipasi, menganalisis ya, memahami sebelum mereka mengambil sebuah tindakan. Nah, jadi orang-orang introvert ini terkadang salah diartikan. Mereka dianggap seperti orang yang sombong ya, seperti orang yang tidak peduli, padahal tidak. Dalam kesehariannya mereka mencoba untuk memahami orang lain dengan memperhatikan terlebih dahulu, menganalisisnya, menyimak terlebih dahulu, dan kemudian bisa saja ini menjadi informasi-informasi dasar bagi mereka dalam bertindak. Sehingga orang introvert ini akan sangat detail memahami segala sesuatunya, dan dia itu sangat lihai. Lihai dalam hal apa? Lihai dalam hal menyelesaikan sebuah persoalan, karena mereka melihat segala sesuatunya itu secara detail dan mendalam. Orang introvert ini cenderung dalam penyelesaian masalah, mereka cenderung untuk mencari tahu terlebih dahulu. Mereka membekali diri, apakah dengan membaca, apakah dengan menyimak, apakah dengan berdiskusi dengan dirinya sendiri, atau berdiskusi dengan beberapa orang yang dianggap oleh mereka itu mampu memberikan inspirasi kepada dirinya. Nah, sehingga mereka tidak akan mudah bercerita dengan semua orang. Mereka akan memilih orang-orang tertentu yang bisa memberikan ide-ide, gagasan-gagasan, atau mampu menghadirkan pemikiran-pemikiran baru pada diri orang tersebut. Jadi orang introvert ini bukan tidak mau berteman, tapi lebih kepada berorientasi kepada pemilihan teman yang sesuai dengan
kebutuhan dia. Jadi dia tidak akan berteman dengan semua orang yang tidak bisa mengikuti gelombang pergaulannya dia. Ya sebagai seorang pemikir, sebagai seseorang yang melakukan segala sesuatu itu penuh dengan perencanaan, sehingga mereka tidak suka melakukan segala sesuatu itu yang bebas tanpa ada perencanaan. Nah, terkadang ini sulit untuk dipahami karena dianggap bahwa ini terlalu kaku. Tapi ternyata tidak demikian gitu. Dan terkadang untuk beberapa orang tua menganggap karakter introvert ini adalah karakter yang susah untuk anak-anak. Kenapa? Yang susah diajak komunikasi. Karena jawabannya itu sangat terbatas ya. Ketika diajak komunikasi, mereka akan menjawab seperlunya saja. Dan mereka tidak butuh memberikan banyak penjelasan untuk memahami atau membuat orang lain paham akan dirinya. Jadi orang introvert ini dia akan memilih jawaban yang efektif dan efisien menurut mereka gitu. Jadi tidak akan membuat sebuah pernyataan atau percakapan yang panjang lebar yang menurut mereka itu kurang efektif untuk menjelaskan apa yang mereka maksudkan. Ya mereka akan cenderung menjawab apa adanya dan ya singkat, padat, jelas gitu ya. Karena anak-anak ini dia lebih banyak untuk memperhatikan. Orang-orang yang seperti ini dia akan lebih banyak untuk mengambil waktunya itu mengevaluasi diri, lebih banyak untuk mempelajari segala sesuatunya itu dengan dirinya sendiri, dan dia belajar dari bacaan-bacaan yang dia peroleh, dari segala sesuatu yang dia lihat, dan itu menghasilkan sebuah pemikiran baru, melahirkan sebuah sikap baru. Nah, bagi orang tua yang mempunyai anak-anak dengan karakter seperti ini, ada baiknya kalau kita ingin mengajak dia atau membangun pola pikir baru pada anak-anak tersebut, seharusnya orang tua lebih memilih untuk berdiskusi atau berdialog secara empat mata gitu, berdua saja atau misalkan bertiga saja dengan ayah dan ibunya beserta dengan anaknya, atau bahkan dengan orang-orang tertentu yang memang bisa membuat dia terinspirasi. Jadi mereka tidak suka diberikan saran, tetapi mereka lebih senang untuk diajak berpikir, ya misal ajukanlah pertanyaan-pertanyaan, ajukanlah sebuah pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat, dan pertentangkan pendapat itu di depan dia sehingga dia akan melahirkan percakapan yang efektif dan membuat dia itu berpikir dari apa yang kita sajikan. Nah, itu cukup efektif untuk membangun pola pikir baru pada si orang dengan karakter introvert. Karena mereka cenderung merasa bahwa mereka mempunyai materi yang cukup, mereka mempunyai pemikiran yang baik untuk merubah dirinya sendiri. Jadi mereka tidak mau diintervensi oleh banyak orang. Bahkan mereka akan lebih cenderung memilih orang-orang yang mampu menghargai pendapat mereka, yang mampu menghargai sikap mereka, ya tidak menjudge mereka dengan judgement negatif, misalkan sombong kah, misalkan orang yang tidak pedulian kah, atau orang yang cuek atau apapun itu. Mereka akan cenderung memilih orang-orang yang mampu menerima diri mereka apa adanya, dan ketika kita mampu masuk dalam situasi pergaulan orang introvert ini, mereka akan mudah kita bantu, akan mudah untuk kita ajak bertukar pikiran. Karena tipe orang ini dia ingin dipercaya untuk bisa bertukar pendapat, ingin dipercaya bahwa dia adalah orang yang mampu berpikir terhadap dirinya sendiri. Nah, jangan salah bahwa orang-orang introvert ini dia mampu mengambil sikap atas apa yang dia pikirkan, karena mereka salah satu individu dengan karakter introvert ini adalah karakter yang mudah untuk mengevaluasi dirinya, begitu. Karena dia mampu menghadirkan pemikiran baru dari hasil diskusi itu tadi. Jadi ayah bunda atau sahabat bunda yang ada di luar sana, kalau ada teman-teman kita atau saudara kita atau anak-anak kita yang menunjukkan karakter-karakter ini, maka akan lebih baik ambillah banyak waktu dengan mereka untuk berbicara dan berdiskusi, akan lebih banyak berdiskusi untuk mengkaji sebuah persoalan-persoalan, sehingga itu akan melahirkan sikap-sikap yang baru, akan melahirkan perilaku yang baru, bahkan pemahaman yang baru, sehingga dia akan lebih fleksibel dalam menjalani hidupnya. Apalagi misalkan dengan anak-anak remaja yang karakter seperti ini, kalau banyak intervensi yang kita lahirkan, mereka akan cenderung untuk tidak lagi mau bercerita dengan kita. Dan itu merupakan hal yang kita antisipasi, karena
bisa saja kita tidak tahu kemana arah berpikir anak-anak kita. Jadi ayah bunda, hadirkanlah situasi yang akrab dengan banyak mendengarkan daripada banyak mengomentari anak-anak kita atau teman-teman kita. Jadi berikan mereka waktu untuk mengungkapkan. Nah ini nih, ada satu hal yang kadang terlupa gitu ya. Ketika kita berbicara dengan teman kita atau orang-orang yang tipe introvert ini, dia butuh waktu untuk mengeluarkan pendapat gitu. Jadi ketika kita bertanya kadang-kadang 1 atau 2 menit dia akan diam sambil menganggukkan kepalanya atau sambil diam sambil memperhatikan kita. Bukan berarti dia tidak mau menjawab, dia hanya butuh waktu untuk menyusun dan merangkai kata-kata yang tepat untuk merespon pendapat kita. Jadi berikanlah kelonggaran waktu, bersabarlah dulu ketika kita ingin mengajak anak-anak kita atau teman-teman kita yang introvert ini untuk berbicara atau berdiskusi. Karena mereka tidak serta-merta menyahuti atau menanggapi setiap perkataan-perkataan kita secara serta-merta. Jadi mereka butuh waktu untuk melahirkan sebuah kalimat yang mereka anggap itu layak untuk saya ucapkan. Nah gitu. Jadi bukan berarti mereka tidak cepat respon, tapi mereka juga perlu memikirkan kembali apa yang akan mereka ucapkan. Jadi begitulah seputar orang-orang dengan karakter introvert ya. Sahabat bunda, semoga bisa terbantu dari informasi ini. Semoga kita lebih bisa menyesuaikan diri dengan karakter orang seperti ini. Hindari kita berpikir negatif terhadap orang-orang dengan pola pikir yang berbeda dengan kita, karena dia punya keunikan, dia punya kekhasan dirinya sendiri yang mungkin kita perlu paham. Namun ini semua menjadi modalitas kita untuk membuat diri kita berpikir positif terhadap sesama kita. Jadi di lain kesempatan saya akan bahas tentang orang-orang dengan karakter ekstrovert ya, bukan introvert, ekstrovert ya. Sehingga kita lebih memperkaya diri kita dalam memahami orang dan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.